gitu. Waktu itu kan maunya istirahat jam 3 sore. Sedangkan anak saya itu mandi, kan anak saya jalannya juga agak susah, tapi masih bisa jalan, Mas. Terus habis itu kan orang di depan banyak teriak-teriak, berhamburan, ada apa, saya gitu. Terus saya lari keluar, tahu-taunya udah di atas atap tuh awan, udah ndak karu-karuan. Halo sahabat Inspirasi News, berjumpa lagi dengan Inspirasi News Channel yang mengabarkan fakta-fakta viral seputar tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik, dan berita viral di tanah air yang terus saja ada beritanya, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Inspirasi News mengangkat berita viral, yaitu perjuangan seorang ibu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang dalam menyelamatkan anaknya yang lumpuh dari terjangan awan panas. Ia menyeret anaknya sampai sejauh 2 km. Demi selamatkan anaknya yang disabilitas, seorang ibu tua harus bersusah payah mendorong anaknya menggunakan kepala menaiki bukit. Itu ia lakukan saat awan panas Gunung Semeru menerjang dusunnya. Kala itu awan panas begitu hebat menerjang dari kawah puncak Semeru. Bahkan jembatan Geladak Perak yang menghubungkan Lumajang Malang putus pada Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari ribuan warga yang berupaya menyelamatkan diri, banyak cerita tragis seperti salah satunya dialami Ngatri 50 tahun, warga dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Candipuro. Ia harus menyelamatkan diri bersama seorang putranya berusia 25 tahun yang mengalami tidak bisa jalan. Ngatri harus berlari menaiki bukit demi menghindari dari kejaran dan kepungan awan panas, sambil memanggul dan mendorong anaknya menaiki bukit. Saat awan panas tiba-tiba datang dan awan mendadak menjadi gelap, saya berinisiatif menyelamatkan diri sambil mendorong anak saya dengan kepala, cerita Ngatri. Ngatri merupakan janda 2 anak yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani. Anak pertama Ngatri sudah berkeluarga. Setiap harinya Ngatri tinggal bersama anak nomor 2 yang berkebutuhan khusus. Terus saya itu narik anak saya, terus orang berhamburan, saya ambil jalan pintas lewat jurang, Mas. Waktu di jurang itu terjebak saya itu, Mas. Gelap metropolitan kayak gunung, dasarnya bukan main, Mas. Habis itu kan nggak bisa lihat sini sana, nggak bisa, gelap. Habis itu anak saya lepas sebentar, saya cari di dalam air, terjebak di dalam air, Mas. Coba jauh sedikit gitu udah tenggelam di jurang. Habis itu ada gunung, letusan gunung jedar gitu, ada sinarnya sedikit, terus ada tebing-tebing. Saya naik di situ, anak saya suruh pegang-pegang bambu atau kayu situ, saya dorong pakai kepala, Mas. Terus nyampe dari atas, udah capek-capek dari bawah, sudah nyampe di atas, dievakuasi suruh turun lagi. Gimana susahnya saya, Mas, orang dari bawah ke atas saja anak saya susah jalan. Lagi udah nyampe bukit suruh turun lagi. Capek saya tuh, Mas, capek pikiran, gak karu-karuan. Jadi saya tuh kayak disunggi gitu loh, mana saya dari bawah tebing-tebing itu, Mas. Itu terus dibantuin sama tetangga. Terus ada yang gendong, ada yang nyeret-nyeret gitu dah, Mas.
pokoknya aku mau hidup sama anak saya. Biarpun bagaimana orang itu, anak saya Mas, mati hidup bersama Mas. Mas Agus bagaimana? Jaraknya berapa jauh itu Bu dari rumah ke bukit Bu? Ya mungkin ada 2 kiloan. Wow, 2 kilo. Mas Agus, mohon maaf Bu, Mas Agus ini usianya berapa sekarang Bu? Gimana? Usianya Mas Agus berapa Bu? Sudah 25 ya. Artinya membawa Mas Agus itu bukan tugas yang ringan ya. Ya membawa Mas Agus pada saat itu kan bukan tugas yang ringan Bu ya. Berat sekali. Padahal waktu itu telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Karena apa? Udah tarik-tarik di sungai itu, udah Mas. Terjebak dalam sekali di sungai itu, banyak batu-batu, terus bambu itu jatuh semua, kayu-kayu pohon itu udah berjatuhan semua. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup berdua sama anak saya. Bu Ngatri, pada saat itu yang disampaikan oleh Mas Agus kepada Ibu apa Bu? Pada saat berusaha menyelamatkan diri itu ya Bu? Iya, gini anak saya, gimana ini Bu? Berdoa aja nak ya, biar mungkin masih bisa selamat kita ini nak. Terus ibu kuat menggendong saya, udah usaha saya sekuat tenaga. Tuh gimana Bu, saya ambil nangis nggak ada yang nolong. Kan sudah. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Ngatri sudah menyediakan waktunya pagi hari ini, juga terima kasih sudah menunjukkan rasa cinta yang besar ya sama Mas Agus gitu. Semoga sehat selalu, saya hanya bisa mengirim doa. Sejumlah warga dan aparat TNI Polri baik dari Polsek dan Koramil Candipuro bersama Wakil Bupati langsung memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban terjangan awan panas di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saat awan mendadak gelap tertutup abu vulkanik Semeru, warga dan petugas berusaha menyelamatkan korban terjangan awan panas yang tergeletak di tengah jalan piket 0 dengan kondisi sekujur tubuh mengalami luka bakar. Guguran awan panas dari puncak kawah Cunggring Saluko turun tanpa ada tanda-tanda aktivitas peningkatan vulkanik secara signifikan, baik yang terekam di seismik, di pos pemantauan Gunung Sawur maupun secara visual. Akibatnya 2 kecamatan, 3 desa, 8 dusun terisolir, bahkan menjadi wilayah terdampak parah akibat terjangan awan panas. Banyak korban jiwa dan pemukiman hancur.